حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laharatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'in wa masyayina fid din wa syarikil ardi wa gharibi wa bimariya wa bahriya wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinahumul jannah, khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhalallahu fahmi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang pada halaman 37 masih pada bab as-salis wal isrun bi fadilati taubati. Udah kelihatan ya. Sekarang wa qala sallallahu alaihi wasallam ajjilu bit taubati qoblal maut wa ajjilu bis salati qoblal paut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilu bit taubati, bersegeralah kamu bertaubat, qoblal mauti, sebelum maut, sebelum mati. Bab taubat ini adalah masa hidup kita kalau mau bertaubat. Tidak ada artinya kalau sampai ya napas sudah sampai di tenggorokan, apalagi sudah meninggal, nggak ada artinya. Wa ajilu bis sholati qoblal pauti, dan bersegeralah kamu beramal sholat, beribadah sholat qoblal pauti, sebelum luput waktunya. Ya, jadi kalau sholat mesti sudah masuk waktu, tetapi jangan sampai kelewat waktu.
Sholat itu lebih bagus awal waktu, yang penting sudah masuk waktu. Ajilu bitaubati, bersegeralah kamu berbuat tobat. Sudah ketemu belum? Udah ya. Cetakannya barangkali agak beda nih ya. Halamannya berapa itu? Beda ya. 27. Oh iya 37 ya. 37. Ajilu bitaubati, bersegeralah kamu berbuat taubat qoblal mauti, sebelum mati. Wa ajilu bisolati qoblal fauti, dan bersegeralah kamu beribadah salat sebelum ketinggalan waktunya, sebelum habis waktunya. Ai fauti waktiha, yaitu ketinggalan atau luput waktu sholatnya. Nah, ini ada nih tuh ya, tulisan itu tuh. Itu tulisan itu hadis itu. Ajilu bis sholati qoblal fauti. Nah, tulisan terbalik cuman. Wa ajilu bit taubati qoblal mauti ya. Ya. Sama juga sih ya. Cuman terbalik. Qala sayyidi, setelah berkata Sayyid Tuan kita As-Syaikh Abdul Qadir Jailani tentunya. Syurutut taubati salah satun, syaratnya kita bertobat itu ada 3 perkara. Syaratnya nih. Jadi kalau syarat biasanya itu sebelum tobat disiapkan dulu tuh. Mana yang pertama? Awwaluha an-nadamu. Yang pertama syaratnya itu adalah penyesalan. Penyesalan ala ma'amila minal mukhalafati, atas apa-apa yang dia pernah perbuat daripada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang berdosa, mukhalafat ya, yang menyimpang daripada yang hak. Jadi menyesal pertama itu syaratnya adalah menyesal atas segala perbuatan yang menyimpang itu. Wasani, dan yang kedua tarkuz zallat, meninggalkan perbuatan yang maksiat itu, yang berdosa. Dia tinggalkan tuh perbuatan dosa itu fi jami'il halati wassa'at, pada semua situasi dan kondisi, di mana keadaannya, wassa'ati, dan waktunya, kapan saja dan di mana saja. Gitu ya. Di mana saja dan kapan saja dia akan tinggalkan perbuatan maksiat yang dia sesali itu. Jadi penyesal, kemudian dia tinggalkan. Wasalisu, dan yang ketiga syaratnya nih, al-azmu ala alla ya'uda ila misli ma iktarafa minal ma'asi wal khoti'ati. Syarat yang ketiga adalah al-azmu, ada hasrat, ada keinginan dan ada kemauan. Untuk apa? Ala alla ya'uda, untuk tidak akan kembali lagi ila misli ma iktarafa, kepada perbuatan dosa yang sama, pada perbuatan dosa yang sama, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, wal khoti'ati, dan perbuatan-perbuatan dosa ya, maksiat juga ya. Jadi dari berbagai maksiat dan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa
yang menyebabkan berdosa, itu sama sekali tidak akan dia lakukan lagi. Itu syarat tobat. Jadi yang pertama apa? Menyesal. Yang kedua, yang kedua meninggalkan segala perbuatan yang dia sesalin itu, perbuatan dosa itu. Dia tinggalkan sama sekali. Ya, di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga adalah dia berhasrat, berniat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Ingatin syarat taubat. Pertama, menyesal, nadam. Yang kedua, meninggalkannya. Dan yang ketiga, tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Apa itu penyesal? Kenapa harus nyesal? Nadamu, karena bahwasanya dengan penyesalan itu yurisu azman wa qasdan, akan melahirkan hasrat, keinginan ya untuk meninggalkan, wa qasdan, dan bertujuan untuk meninggalkannya. Begitu. Jadi punya azam dan maksud, tujuan adalah dengan sebab adanya penyesalan. Baru dah begitu nyesal, baru timbul rasa untuk meninggalkannya dan hasrat untuk selama-lamanya tidak akan kembali perbuatan itu. Fal azmu, sedangkan azam alla ya'uda ila misli ma iktarafa minal ma'asi. Adapun dia berhasrat untuk tidak akan mengulangi lagi kepada perbuatan yang dosa, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, li ilmihi, karena sudah mengetahuinya dia, annal ma'asi, bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat itu hailatun bainahu wa baina rabbih, adalah menjadi penghalang di antara dia dengan Tuhannya. Karena apa? Karena perbuatan maksiat itu. Jadi menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Sedangkan ibadah kita, taat kita, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan maksiat menjauhkan diri kepada Allah, sehingga dengan adanya maksiat terhalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terhalang untuk kita berjumpa dengan Allah. Terhalang untuk kita minta-minta kepada Allah untuk diterimanya. Lantaran masih banyak punya dosa yang menjadi ha'ilah, menjadi penghalangnya itu. Wa mana nadamu, dan artinya penyesalan, nyesal nih, yaitu tawajjuhul qalbi inda ilmihi bipawati mahbubihi. Apa itu penyesalan? Tawajjuhul qalbi, rasa sakit hati, rasa wajah, rasa sakit hatinya, inda ilmi, ketika dia mengetahui, bipawati mahbubihi, dengan luputnya dengan yang dicintainya, dengan luputnya dia dengan sesuatu yang dicintainya. Kira-kira kita begitu, kalau yang dicintai putus, rasa hati gimana? Sakit hati, ya, putus cinta gitu kira-kira, ya. Kepada siapa kita putus hubungannya? Kepada yang kita cintai. Di situ akan ada rasa sakit hati. Maka sakit hati itulah yang dinamakan penyesalan, ya. Sakit hatinya, waduh, nyesel nih, sudah terasa sakitnya. Begitu putus dengan yang kita cintai, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah, kita dulu harus menyintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, tentunya bukan saja rukun-rukun fardu-fardu kewajiban kita kepada Allah, tetapi juga sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan. Oleh karena rasa sakit hatinya, fatatawwala ahzanuhum, maka menjadi berkelanjutan, berkepanjangan rasa dukanya. Rasa duka, waduh, rasanya duka ya, rasa penyesalannya. Karena ada penyesalan, masa rasa dukanya luar biasa, berlanjut, sehingga harus rasa dukanya itu diputuskan, diselesaikan dengan bertaubat. Apalagi wan kisabu abaratihi, dan begitu juga curahan air matanya. Curahan air mata tentunya karena sedih, sakit hati, rasa bagaimana, rasa pilu hatinya. Masya Allah, karena putus dengan hubungan dengan yang dicintainya, maka merasa sedih yang luar biasa sampai banjir bercucuran air matanya. Fayazamu ala alla ya'uda, maka dia berhasrat, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Ila misli dzalika, kepada yang demikian itu, maksiat-maksiat. Lima tahaqqaqa indahu minal ilmi, karena sesuatu yang jelas di sininya itu daripada pengetahuan dia bisukmi dzalika, dengan sialnya perbuatan itu. Kalau dia lakukan itu, begitu dia tahu, waduh, ini perbuatan yang sangat sial buat kita. Sebelum tahu, dia enak-enak saja berbuat itu. Tapi begitu dia tahu, maka dia sesali perbuatan itu. Ya, ini banyak ini yang kita kadang-kadang kita remehkan, ya, kita abaikan, padahal kita tahu, cuman kita abaikan, belum mau kembali kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Ya, setelah dia tahu tuh perbuatan itu jelas-jelas dengan celakanya perbuatan itu, wa annahu adarru minas sammil qatili, bahwasanya perbuatannya itu, maksiat itu lebih berbahaya daripada racun yang membunuh, yang mematikan. Lebih bahaya daripada racun yang mematikan. Itu perbuatan dosa. Oleh karena itu, ya, kita senantiasa harus banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat banyak-banyak istighfar. Kalau bilangan yang namanya 100 kali, yang 3 kali, yang 40 kali, itu adalah hanya karena harus seringnya, ya, bukan untuk dibatasi sebetulnya, untuk latihan buat kita, supaya membiasakan banyak kita bertobat, banyak kita beristighfar. Padahal hendaknya ya setiap saat kita ingat perbuatan dosa, istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa, istighfar kita setiap saat. Jangan nungguin Nabi sholat aja, ya. Jangan nungguin Nabi sholat ntar baru istighfar. Jangan. Setiap saat. Cuman kalau habis sholat tidak boleh Kenapa kita di dalam habis sholat itu istighfar? Ya, sebab kita mohon ampun kepada Allah. Kita barusan saja menghadap kepada Allah, tapi hati kita masih kadang-kadang melayang-layang kemana-mana. Itu istighfar pada Allah, ya Rabb, saya barusan sebetulnya sholat ini menghadap padamu ya Rabb,
berbicara denganmu ya Rob, tapi hati kadang-kadang kemana-mana dengan tidak khusyuk. Istighfar di situ kita kepada Allah. Ujung-ujungnya meminta kepada Allah supaya Allah terima sholat kita. Jadi istighfar kita setiap pada sholat adalah supaya sholat kita diterima. Mohon ampun ya Allah, bahwasanya sholat saya tadi yang khusyuk cuma lempengan takbir doang umpamanya. Fatihah juga lempengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in doang umpamanya. Yang lain lalai, nggak nyambung tuh dengan Allah. Ya, maka itu perbuatan dosa. Dosa itu. Kita menghadap pada Allah tapi pikiran kemana-mana. Nah ini orang lagi ngadep gue, kira-kira kan gitu. Tapi pikirannya kemana-mana. Sama juga kita mengadu kepada orang tua umpamanya, berbicara tentang ini, mengadukannya tentang ini, tapi bicaranya kemana-mana, ngawur gitu ya. Begitu, nggak nyambung. Nah ini sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan sholat kita adalah yang diterima yang khusyuknya saja. Yang nggak khusyuk dari sholat kita, bacaan-bacaan yang khusyuknya aja kira-kira. Pada saat Allah terima sholat kita macam itu. Tetapi banyak yang kita nggak khusyuk, bacaan, omongan si omongan, kita ucapin, tapi hati kita kemana-mana. Nah itu perbuatan dosa yang harus kita istighfar setiap ba'da sholat. Ya Allah. Tadi ngapa saya sholat itu ingatnya sama ini sama itu, apalagi kalau lagi punya banyak masalah, ya Allah karim. Apalagi lagi dapat punya musibah, sholat kita hari kelawar tuh, rakaatnya kita lupa, bacanya juga kita lupa, niatnya mau baca surah ini kok ke situ surahnya, lantaran hati kita nggak khusyuk. Maka kita mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Supaya sholat kita yang begitu banyak kekurangannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia itu biasa. Sholat itu dari awal takbir sampai salam langka yang namanya khusyuk. Ya, termasuk para sahabat juga demikian. Ya. Itu lebih berbahaya maksiat itu daripada racun yang membunuh. Jadi maksiat itu yang kita lakukan di dalam sholat umpamanya dengan tidak khusyuk, lalainya hati kita menyebabkan sholat kita ditolak, dibunuh oleh maksiat kita, oleh tidak khusyuknya kita, pahala sholat kita itu habis, hangus. Nauzubillah min dzalik. Nah ini kita berusaha sholat sebaik-baiknya. Makanya usaha ulama sebelum kita takbiratul ihram dianjurkan periksa dulu pakaian kita kira-kira udah bersih bener nih. Ya, jangan sampai nanti ketika kita sholat ingat, oh pakaian saya ini, tadi kayaknya kena najis. Supaya khusyuk. Jangan berpikirnya udah sholat, sebelum sholat dipikirin dulu pakaian kita. Kemudian wudhu kita udah bener apa belum nih wudhu kita? Ya, jangan sampai wudhu kita seperti umpamanya wudhu kita sudah batal, tapi perasaan kita belum. Nah, ingatnya batal ketika sholat. Ketika sholat dia ingat, wah kan wudhu saya udah batal tadi. Jangan sampai gitu. Jadi harus benar-benar yakin sholat kita itu udah disiapkan segala-gala syarat-syaratnya. Ya, begitu juga tempat. Begitu juga tempatnya nih, kira-kira udah dipel belum nih? Dari tadi kan ada kena najis. Nah, jangan sampai ragu-ragu kita di dalam sholat. Nah, yang demikian itu adalah untuk khusyuknya kita sholat. Ya, istighfar banyak-banyak kita setiap pada sholat. Karena banyak pikiran kita yang ngelantur kemana-mana.
waktu sholat. Hendaknya kita, ini terutama santri, ya, harus mempelajari semua kalimat ya yang kita baca di dalam sholat, dari takbir sampai pada salam. Kalimat-kalimat itu harus kita pelajari, harus ngerti dan paham. Al-Fatihah umpamanya Anda nih harus bisa menterjemah Fatihah, ya. Begitu juga surahnya, kalau bisa surahnya yang kita tahu artinya, yang kita baca. Begitu juga adalah doa-doa yang ada di dalam sholat, dari tasbihnya yang kita baca ketika ruku, ketika sujud, harus kita ngerti dan kita khusyuk ketika mengucapkan itu. Begitu juga tasyahud akhir. Terakhir adalah doa tasyahud akhir, yang sesudah tasyahud itu di akhir itu harus dibaca. Harus dibaca, penting dibaca. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad makruh kalau tidak membaca doa itu di dalam sholat. Meninggalkan baca tasyahud akhir, doa tasyahud akhir adalah makruh. Sedangkan kalau tasyahudnya kan baca salawat itu termasuk rukun daripada sholat kita. Tetapi doanya yang terakhir sunnah. Tapi sunnah jangan ditinggalkan itu. Terutama yang jadi imam nih, ya, yang jadi imam. Mana doa tasyahud akhir? Coba gimana baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil terus min fitnatil mahya wal wa min syarri fitnati masyihid wa minal maghrami. Terus wa ma alantu wa masratu wa ma anta alamu bihi antal ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Jadi imam coba tolong itu baca ya, sebab makruh meninggalkan itu. Itu adalah permohonan kita terakhir di dalam bacaan sholat. Permohonan kita terakhir berlindung kepada Allah daripada azab kubur dan azab jahat dan azab ya daripada bertemunya dengan Masihid Dajjal, godaan dia, gangguan dia, supaya kita diselamatkan daripada gangguan Dajjal. Mudah-mudahan Anda semua selamat, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi semuanya. Maka dibaca itu doa tasyahud akhir setiap sholat. Mudah-mudahan kita bebas daripada azab kubur. Makanya alhamdulillah kemarin ada yang pada meninggal tuh hari Jumat, salah satu diantara tanda husnul khotimah tuh. Ya, saya waktu bis taklim di sana ada dengar berita, ya, Bapak Matali bin Daud itu ya. Itu saya tahu persis itu Matali itu. Boleh dibilang teman saya dari dulu ya. Kayak begitu meninggal, waduh hari Jumat subuh, berarti tadi malam dia meninggalnya. Tanda-tanda husnul khotimah. Istrinya yang biasa jahitin baju untuk ini jemaah haji, Matali namanya. Kalau istrinya namanya Bu Yoyo, ya. Maka mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Begitu juga mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk saudara kita, ponakan saya, ponakan kita, Haji Muhammad bin Haji Masad. Haji Muhammad bin Haji Masad kemarin sore meninggal, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya dan hajinya menjadi haji mabrur, dan kemudian diampuni segala dosa-dosanya. Semoga ditempatkan di tempat yang mulia, dilapangkan dalam kuburnya dan dibebaskan daripada azab kuburnya, sebagaimana kita juga minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah
ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tadi sampai di mana tuh? Wa annahu adarru minas sammil qatil. Dan bahwasanya perbuatan maksiat itu lebih bahaya daripada racun yang membunuh. Ya, luar biasa. Kalau membunuh daripada kita, jiwa kita, paling ujungnya mati. Tetapi membunuh pahala kita, habis kita punya pahala seumur hidup tuh. Tidak ada pahalanya gara-gara maksiat kita yang menghalangi untuk diterimanya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat. Jangan sampai sholat kita ditolak oleh Allah. Kalau sholat kita ditolak oleh Allah, nanti ketika kita di alam kubur, dia akan menjumpai kita dengan marah-marah, dia menyiksa kita gara-gara dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melakukannya sholat itu asal-asalan, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak beres ini sholatnya, sebab sholatnya asal-asalan, banyak gausunya, banyak belagunya, banyak bacaannya yang enggak benar, asal-asalan. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini tidak bermutu. Maka ketika kita kembali ke hadirat Allah, justru sholat kita itu yang akan menuntut kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Bukan menolong kita, tapi sholat yang bagus akan bertanggung jawab nanti ketika kita ditanyakan tentang sholat, maka sholat kita lah yang akan menjawab semuanya. Sebab dia sangat gembira dengan diterimanya sholat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita semuanya dimaafkan segala kekurangannya dan diterima apa adanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memberikan pertolongan sebagai sahib kita nanti pada alam barzah ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan adarru minasamil qatil wasab'id dari, lebih bahaya juga daripada binatang buas yang sangat berbahaya. Sab'id dari, ya, yaitu binatang buas yang sangat bahaya. Wan naril muhriqah, begitu juga lebih bahaya daripada api yang membakar. Wasayfil qati', dan begitu juga, ya, lebih bahaya daripada pedang yang menebas leher seseorang. Wa amal qasdu wa huwa iradatut tadaruk, dan adapun tujuan qasad, sengaja, wa huwa iradatut tadaruk, yaitu berkeinginan untuk menyusul, ya, menyelesaikan semuanya. Falahu ta'allukun bil hal, yaitu baginya mempunyai kaitan dengan hal yang keadaannya pada yang ada pada saat itu. Wa huwa mujibu tarki kulli mahzurin, bahwa dia itu adalah harus melakukan, ya, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mulabisun lahu, padahal dia sedang terlibat baginya. Wa adau kulli fardin, dan harus menunaikan semua yang fardu-fardu yang pernah ditinggalkannya. Qasad itu yang pertama, niat akan menyusul. Andai kata dia bertobat, banyak sholat-sholat yang dia tinggalkan, bukannya nggak khusyuk lagi, dia nggak sholat dulu banyak. Berapa tahun dia nggak sholat, itu wajib dia tadaruk, dia susul itu semuanya, dia tebus itu semuanya, dia lakukan dengan kodok sholatnya setelah dia balik. Nah, makanya anak-anak ini, ya, anak-anak yang masih santri, yang masih baru balik, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat kecuali
cepet harus dikodok. Umpamanya, waduh lupa semalam sholat isya, gitu kan, cepet dikodok sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Atau ingatnya sesudah subuh, ya udah subuh dah. Walaupun di sholat subuh boleh kita untuk kodok sholat, ya, begitu. Sebab apa? Baru ingat, di mana kita ingat di situ kita sholat. Jangan sampai numpuk nanti sudah banyak belum dikodok sampai sekarang. Yang umurnya tua-tua gini, dulu pernah nggak ninggalin sholat ini kira-kira? Itu qobliyah ba'diyah udah buat kodok aja deh, ya. Qobliyah ba'diyah bikin kodok aja kalau memang dulu ingat banyak meninggalkan sholat umpamanya. Ya, sebab apa? Nah, sebab apa? Kita tidak usah mendahulukan yang sunnah, sedangkan masih punya kewajiban. Begitu juga puasa sunnah udah jadikan kodok aja. Kalau kita punya puasa yang masih harus kita kodok, ya, supaya apa? Bebas yang wajib dulu, yang rukun-rukun dulu, ya. Begitu hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga andai kata kita debus dengan puasa umpamanya puasa sunnah, padahal puasa fardu kita banyak, ditebus dengan puasa sunnah, nggak bisa. Puasa sunnah umpamanya, nanti juga kita puasa sunnah aja, Senin Kemis tuh hilang tuh yang Ramadan, nggak bisa. Tergantung niatnya, ya. Berpuasa sunnah ini tidak bisa menutup puasa wajib. Ya, Ramadan ya dengan Ramadan niatnya, padahal puasanya sama, ya, dari terbit fajar puasa kita dari imsak itu subuh sampai kepada waktu datang waktu maghrib, dan menunaikan semuanya yang fardu-fardu pernah ketinggalan. Wa huwa mutawajjihun alaihi fil hali, dan dia adalah menuju, ya, maju kepadanya pada ketika itu juga. Walahu ta'alluqun bil madi, dan baginya punya juga berkaitan dengan yang telah lalu, perbuatan itu, baik yang saat itu maupun yang telah lalu. Wa huwa tadaruku ma faratahu bil mustaqbal, yaitu menyusul perbuatan-perbuatan yang pernah dia lalai dulu, dia lakukannya pada masa yang akan datang. Wa huwa al-mudawamah ala ta'at, yaitu melanggengkan dia untuk taat kepada Allah, wa tarkul maksiat, meninggalkan maksiat, ilal mauti, sampai mati. Jangan lagi dilakukan tuh kalau udah tobat. Kalau kembali lagi timbul lagi yang lama. Gitu ngerinya, ya. Khawatir nanti yang lama timbul lagi. Jadi sah taubat kita kalau memang sudah kita lakukan dengan 3 perkara ini. Pertama apa? Ingetin, ini aja dulu ngaji deh. Penyesalan. Yang kedua meninggalkan, dan yang ketiga, ya, meninggalkan untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan apa saya sampaikan, ya, ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Fa amma syartu sihatihi, maka adapun syarat sahnya itu bima yatalaku bil madi, dengan pada perkara-perkara yang berkaitan pada masa lalu, payab tisu amma madha, maka dia harus meneliti perbuatan-perbuatan dia yang telah lalu. Min umrihi, yang pertama umurnya, dia udah berapa sekarang nih umurnya, ya, sanatan, tahun demi tahun. Kita umur udah berapa lama ini, kira-kira berapa ini yang kita tinggalkan perbuatan itu. Wa syahron, bulan per bulan. Wa yauman fa yauman, dan hari per hari. Wa sa'atan, dan jam demi jam. Wa nafsan, napas saja juga masih terhitung juga. Ya, fayanziru ila ta'ati, maka dia melihat juga kepada perbuatan taatnya. Malladhi qasara fiha, apa-apa yang dia lalaikan tu taat pada masa itu, ya, yaitu daripada taat-taatnya.
Kemudian apa? Wa ilal ma'asi, kepada maksiatnya juga dia lihat juga, diperhatikan tuh. Ya, dia hitung-hitung, dia punya maksiat. Malladzi qarrafa minha, yaitu apa yang dia telah lakukan dosa-dosa itu daripada maksiat itu. Ingat-ingat dah, semua yang kita lakukan daripada perbuatan ibadat dan taat berapa banyak baru, sedangkan maksiat sudah berapa banyak yang kita lakukan. Maka kita bisa memperhitungkan gitu, sehingga kita tutup semuanya itu perbuatan maksiat. Kita buka sekarang, semuanya buka untuk perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi model kayak kita nih. Kayaknya kalau udah ibadah itu udah ingat dengan akhirat aja udah. Supaya Allah terima salat kita dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita di akhir tasyahud akhir itu air mata bener-bener. Begitu Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Justru di situ kadang-kadang ada khusyuknya kita. Setelah kita minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur dan azab jahanam, udah terbayang sama kita bagaimana azab kubur pedihnya, bagaimana azab jahanam pedihnya, terbayang, menjerit hati kita pada saat itu. Oleh karena itu dianjurkan jangan ditinggalkan tasyahud akhir ini dengan doa yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Dan anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali meremehkan, meninggalkan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban kita daripada taat kepada Allah, sehingga kita biarkan begitu saja. Tetapi andai kata pernah kita meninggalkan sholat, tidak melakukan puasa, segera kita qada, baik itu sholat kita ataupun puasa kita. Jangan sampai numpuk sampai tua baru mau bertobat. Ini udah gak kehitung dosa kita. Kalau kita sampai tua, kalau enggak bagaimana? Nah, sekarang tinggal yang tua-tua dan nih, udah kita bersihkan aja udah amal kita ke sana. Tinggal hanya untuk mencari kebaikan di dunia ini. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kembalinya kehadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah, diterima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi jil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuguri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa innana asrabna wa alal ladza asrabna fatub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli ji mahabba au jiratin au suba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna
bil Mustafa Rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat sunat isyraq 2 rakaat ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah